Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirta Zuliswandika, NIM 1913020028. Di sini saya akan melanjutkan keterangan makalah kami dari kelompok 10, yaitu mengenai hukum progresif dan perkembangannya di Indonesia, yaitu di dalam poin ketiga, hukum progresif dan penegakan hukum di Indonesia. Istilah hukum progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral dan keadilan bagi masyarakat. Kemudian hukum progresif lahir di Indonesia pada tahun 2002 dengan penggagas Sedjipto Roharjo. Hukum progresif ini timbul ketika Indonesia mengalami gejolak sosial dengan bergulirnya gerakan reformasi pada akhir tahun 90-an. Dalam artian, hukum progresif muncul sebagai antitesis dari penegakan hukum yang berparadigma positivistik legalistik. Kondisi hukum di Indonesia sebelum reformasi tidak mampu memberikan kepastian sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, rezim Orde Baru beranggapan telah melaksanakan pemerintahan atas dasar kepastian dan keadilan yang disebut dengan istilah pemerataan, mulai dari pendidikan sampai kesehatan, yang seharusnya memang merupakan kewajiban yang harus diemban oleh pemerintahan dimanapun itu. Maka paradigma hukum progresif dapat menjadi paradigma hukum alternatif dalam mengatasi lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia saat ini lebih condong penegakannya pada masalah manusia yang menjalankannya, dikarenakan adanya hukum progresif ini. Kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini merupakan sentrum dari hukum, yaitu manusianya. Kondisi penegakan hukum seperti ini lebih menekankan analisis masalah penegakan hukum pada dimensi normativitas daripada hukum tersebut. Maka yang harusnya dilakukan saat ini adalah pengkajian hukum yang berbasis manusia. Maka di masa yang akan datang, kajian-kajian hukum seperti psikologi hukum dan antropologi hukum diperlukan guna untuk menyokong solusi masalah lemahnya penegakan hukum dari sisi kemanusiaannya. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.